Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Boom. Boom. Bangkit orang muda. Bangkit orang muda. Boom. Haleluya. Kami menyapa bagi semua pemuda-pemudi remaja yang bersama-sama pada hari ini dalam ibadah pemuda-pemudi remaja Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Mari datang saudara, bawa hati saudara, hidup saudara kepada Tuhan dengan hati yang haus, hati yang rindu kepada Tuhan. Mari kita bawa yang terbaik yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengundang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat hari ini yang kau berikan bagi kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Bawa yang terbaik Tuhan. Bersama-sama kita bawa hati kita. Kita nyatakan
sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Bersama-sama dia bilang, sungguh kita mau nyatakan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
ucapan syukur kami Tuhan yang terbaik, yang manis, yang harum di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau menikmatinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini, buat waktu ini yang Kau berikan bagi kami untuk berkumpul kembali untuk memuji, menyembah-Mu, untuk lebih lagi diperlengkapi Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau dapat setiap kami Bapa, hati yang haus, hati yang rindu lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memuaskan setiap kami di dalam hadirat-Mu Bapa. Maka Engkau melawat setiap kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya ibadah kami sudah berkemenangan, ibadah kami sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersehati. Kami menolak, kami menghancurkan setiap pekerjaan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, pikiran mengembara, kemalasan-kemalasan, robosan tinggalkan setiap kami. Menggerutu tidak berkuasa di dalam nama Yesus, pencuri sukacita berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersehati, kami melepaskan kuasa hadirat-Mu Bapa. Sukacita surgawi memenuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita nyatakan, amin, haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Tuhan kami yang baik. Haleluya. Setiap
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang saat kami pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, saat kami menyembah-Mu, Engkau hadir di sini. Haleluya, saat kami bersehatian, damai-Mu yang mengalir. Haleluya, kami angkat hati kami bawa bagi-Mu. Haleluya, terima kasih, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, dengan segenap hati kami datang kepadamu, dengan segenap jiwa kami memuji-Mu. Haleluya, Yesus, kami angkat yang terbaik bagi-Mu. Haleluya, terima kasih Bapa, Kau baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Engkau tetap baik, Engkau tetap Tuhan yang kami sembah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya Engkau tetap setia. Haleluya, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Haleluya, kami memuji-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. Mari kita tetap mengangkat kedua tangan kita, terlebih lagi hati kita kepada Tuhan. Saat ku sembah, Terima kasih Tuhan, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu
kami Tuhan Yesus memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Memujimu, menyembahmu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan kami yang layak kami sembah. Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Segala pujian, hormat, pujian, kemuliaan hanyalah bagimu Tuhan. Biarlah hari ini Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Engkau berkenan Tuhan, Engkau bertata di atas pujian kami Tuhan. Oleh sebab itu Engkau hadir bersama-sama kami. Di dalam nama Yesus, dimanapun Tuhan setiap umat-Mu yang datang beribadah pada saat ini, lawatan Tuhan sudah terjadi dengan luar biasa. Sebab setiap mereka sudah memuji menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan Engkau Tuhan yang bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Dan Engkau siap memberkati setiap umat-Mu. Ini kesempatan, ini waktu-Mu Tuhan, berkaryalah dengan luar biasa. Sebab kami beribadah kepada Tuhan yang kami kenal, yaitu Yesus Kristus. Kami beribadah kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, Engkau akan bekerja dengan luar biasa. Dan tidak ada satu pun Engkau lalui Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau akan menyatakan isi hatimu. Engkau akan menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Engkau akan menyatakan kebenaran-Mu. Bagi setiap umat-Mu. Bagi setiap pemuda-pemudi-Mu Tuhan. Bapa yang baik, sebab Kau mengasihi mereka. Engkau yang sudah memulai pekerjaan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau akan teruskan hingga pada akhirnya di dalam nama Yesus. Melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, Kau memperlengkapi mereka Tuhan. Supaya mereka bertumbuh dalam Engkau. Pengenalan akan Engkau bertambah-tambah lagi. Untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kuasa pengurapan Tuhan bekerja atas firman Tuhan. Kuasa pengurapan Tuhan bekerja atas hamba-Mu Tuhan. Karena bukan kuat dan gagah, tapi oleh karena Roh-Mu yang berkarya dengan luar biasa. Kami serahkan waktu-waktu ini hingga pada akhirnya. Kami mau dan kami tahu hanya Engkau yang berkarya dengan luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dalam nama Yesus kami bersehati. Mengikat, menghancurkan segala bencana setan kegelapan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kebingungan tidak mengerti firman Tuhan. Gelisah keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dan hanya Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan kemuliaan hormat hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, mari silakan duduk. Semuanya umat Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, kita sambung saudara firman Tuhan Sabtu kemarin ya, yaitu membangun bait Allah. Saya minta pelan-pelan di depan aja duduknya. Membangun bait Allah, ya, membangun itu tidak bisa selesai 1 atau 2 hari ya. Sesuai dengan bangunannya, sesuai dengan besarnya, luasnya. Haleluya. Nah ya, jadi tergantung itu semuanya saudara. Nah terlebih lagi kita membangun bait Allah. Sabtu yang lalu kita sudah dengarkan firman Tuhan. Di 1 Korintus 3:16 ayat 17. Saya bacakan kembali ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus.
Ya, satu panggilan Tuhan yang luar biasa bagi setiap umat Tuhan. Satu panggilan Tuhan yang luar biasa bagi pemuda-pemudi. Karena Tuhan menjadikan saudara bait Allah. Bait Allah, yaitu rumah tempat berdiamnya Allah saudara, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan tidak hanya mau berdiam di bangunan, di gedung gereja. Tapi Tuhan mau saudara berdiam di tempat kita masing-masing. Haleluya, karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak mau setiap umatnya itu sendiri ya. Umatnya itu menjadi yatim piatu, tidak saudara ya. Makanya Tuhan berdiam di dalam diri kita dan kita dijadikan bait Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Oleh sebab itu tentu kita akan menjaga kehidupan kita. Saudara akan menjaga kehidupan saudara. Karena bait Allah itu adalah kudus. Haleluya, bait Allah itu adalah kudus. Karena Allah itu adalah kudus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi kita harus menguduskan kehidupan kita. Kita harus menyucikan kehidupan kita. Hari demi hari terus menerus saudara. Sehingga kekudusan Tuhan itu benar-benar melingkupi kita. Haleluya. Bahkan ayat 17 dikatakan loh. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Lihat. Jikalau ada orang yang membinasakan bait Allah. Berarti saudara ya itu apa? Yaitu dia tidak hidup di dalam kekudusan. Berarti itu sama dengan membinasakan bait Allah. Ya, atau saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada orang lain yang menghalangi saudara untuk mengikut Tuhan. Ya, yang mengintimidasi saudara, yang menekan saudara, ya. Maka firman Tuhan berkata, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Luar biasa ya. Jadi satu panggilan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, karena Tuhan kita itu luar biasa ya. Jadi Tuhan tidak manggil biasa-biasa. Mari kita hargakan panggilan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Kita menjadi bait Allah. Bait Allah ini akan dibangun terus-menerus saudara. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya seperti Sabtu kemarin. Nah harus duduk saudara untuk menghitung. Ya untuk menghitung. Amin. Haleluya. Supaya tahu saudara. Ya harga yang harus dibayar. Harus duduk menghitung. Duduk saudara. Berdoa. Mencari tahu kehendak Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Supaya Tuhan memberitahukannya kepada saudara. Bangunan itu bagaimana? Luasnya bagaimana? Lebarnya bagaimana? Kamar-kamarnya bagaimana? Bangunannya itu berlantai 1, 2, 3 atau bagaimana? Semuanya itu bisa didapatkan kalau duduk berdoa. Haleluya. Berdoa saudara untuk mendengarkan suara Tuhan. Amin. Supaya yang saudara bangun itu benar seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan seturut dengan kehendak kita. Kalau seturut dengan kehendak kita tentu bangunan itu tidak akan berkenan kepada Tuhan. Makanya kita perlu mencari tahu saudara. Ya, hidup ini, hidup di dalam Tuhan. Satu hal saudara yang paling penting yaitu mencari perkenanan Tuhan. Amin. Mencari perkenanan Tuhan. Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan, lakukan itu memang berkenan kepada Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah kalau itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Wow, Tuhan saudara ya pasti sangat senang dengan kita. Amin. Tuhan pasti mengenal kita. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, jadi saudara harus berdoa. Berdoa. Pelayan-pelayan Tuhan harus berdoa. Ini menjadi satu kesukaan saudara ya. Bukan menjadi satu rutinitas, satu kebosanan, tidak. Tetapi biar ini menjadi satu kesukaan yang saudara lakukan, kerjakan tiap-tiap hari. Tidak perlu lagi diingat-ingatkan. Haleluya. Karena saudara itu bait Allah. Supaya Allah itu nyaman tinggal di dalam kehidupan saudara. Ya dengan berdoa berarti saudara bersekutu, berbicara dengan Allah tersebut. Amin. Haleluya. Nah kalau saudara berbicara, kalau saudara bersekutu dengan Allah, berarti Allah akan menyampaikan isi hatinya kepada saudara. Haleluya.
Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, jikalau Allah sudah berbicara kepada saudara, menyampaikan isi hatinya, saudara harus patuh supaya saudara itu lebih peka lagi, ya. Supaya saudara lebih peka lagi mendengar suara Allah. Tetapi jikalau Allah itu sudah berbicara kepada saudara, saudara tidak melakukannya, saudara tidak mematuhinya, akhirnya nanti saudara menjadi apa? Tidak peka lagi kepada suara Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Jadi itu semuanya saudara harus dikerjakan. Amin. Mendengar suara Allah itu memang satu proses. Haleluya. Kalau Allah itu berbicara saudara, dimulai dengan perkara-perkara kecil. Ayo mari kerjakan. Amin. Supaya Tuhan juga akan berbicara kepada kita, kepada saudara perkara-perkara yang besar. Tidak mungkin Tuhan mulai dengan perkara-perkara besar, kemudian menurun saudara kepada perkara-perkara kecil. Tidak. Tuhan akan bangun persekutuan, ya. Tuhan Allah akan bangun persekutuan dengan setiap umatnya. Saudara melalui perkara-perkara kecil. Kalau saudara mematuhinya, saudara mendengar dan saudara mematuhinya, maka Tuhan akan lebih lagi berbicara kepada saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hidup ini di dalam Tuhan perlu mendengarkan suara Tuhan. Ya perlu saudara. Amin. Karena kita ini milik Tuhan. Jadi kita tidak bisa lagi berjalan menurut kehendak kita sendiri. Kalaupun kita punya keinginan, punya kerinduan, ya, punya cita-cita, tapi mari dengarkan. Mari dengarkan suara Tuhan. Mari dengarkan suara Allah. Haleluya. Supaya kita bisa berjalan menurut kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Setelah kita mendengarkannya, kita tahu harga yang harus dibayar. Amin. Ingat saudara, ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau saudara membayar harga untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, itu sudah menjadi bagian saudara yang sudah ditentukan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, jadi mari lakukan saja dengan sukacita, tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan terpaksa. Haleluya. Tidak dengan terpaksa, dengan sukacita saja saudara. Karena itulah harga yang harus kita bayar. Amin. Haleluya. Jadi mengikut Tuhan ini memang ada harga yang harus kita bayar. Ya. Keselamatan itu saudara cuma-cuma gratis. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan kepada setiap orang. Tuhan berikan kepada setiap manusia yang mau percaya, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, itu Tuhan berikan kepada setiap manusia, setiap bangsa, suku, kaum dan bahasa. Siapa saja. Karena hanya Yesuslah juru selamat manusia. Haleluya. Itu diberikan cuma-cuma gratis. Tetapi saudara, setelah diselamatkan, saudara harus mengerjakannya. Amin. Berarti ada harga yang harus dibayar. Haleluya. Ada harga yang harus dibayar saudara. Jadi mari, ya. Kalau saudara sudah tahu harga yang harus dibayar, ya saudara kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Amin, dengan sukacita. Haleluya, tidak dengan terpaksa, tidak dengan sungut-sungut. Amin, tidak dengan tertekan. Tapi ayolah, kerjakanlah saudara. Karena saudara mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalaupun saudara memperbuatnya untuk manusia, ya. Tetapi saudara, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Amin, haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Karena kehidupan kita saudara, yang akan kita tuju adalah kekekalan. Nah sekarang ini banyak sekali saudara berbicara tentang akhir zaman. Persiapan gereja Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan saudara membicarakannya. Karena mereka mendapat pewahyuan bisa. Mereka mendapat pengertian. Karena mereka belajar, mereka berdoa, mereka mendengarkan suara Tuhan. Amin. Bagaimana nanti saudara pengangkatan? Bagaimana dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Oh itu sudah banyak hamba Tuhan berbicara. Mudah sekali kalau saudara mau mendengarkannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Kenapa saudara itu disampaikan? Supaya setiap gereja Tuhan mempersiapkan diri. Amin.
mempersiapkan diri saudara ya. Karena yang kita tuju itu adalah kekekalan. Haleluya. Yang kita tuju itu adalah hidup yang kekal. Hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus. Jadi kalau sudah tahu harga yang harus dibayar, udahlah lakukan aja sukacita. Haleluya. Saudara misalnya mau makan di rumah makan. Ya. Saudara bayar nggak harganya? Bayarlah karena kan rumah makan itu bukan milik saudara. Kalau milik saudara ya nggak apa-apa. Ya. Tetapi ada satu saudara suku ya. Kalaupun dia itu punya dia saudara, usaha itu punya dia tetap bayar. Ya, jadi tetap dijalankan. Tidak, ini sudah tidak gratis ya. Kalaupun keluarganya, anaknya, menantunya, ya, atau cucunya makan, nah tetap bayar saudara. Karena, nah itu sudah menjadi apa ya, hitungan dalam ekonomi. Nah saudara yang kasih nama Yesus, maka ya mereka ya selalu berhasil saudara dalam usaha. Haleluya. Nah puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi biarlah saudara mengetahui bahwa ada harga yang harus saudara bayar. Amin. Apapun yang saudara kerjakan ya, apapun yang saudara lakukan, pelayanan apapun yang saudara lakukan, pasti ada harga yang harus saudara bayar. Memang itu sudah bagian yang ditentukan oleh Tuhan. Amin. Bagi setiap anak Tuhan, terlebih lagi bagi setiap pelayan Tuhan. Jadi saudara mari kerjakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara saya tahu ada harga yang harus saudara bayar. Benar saudara ya. Makanya saya menyerahkannya. Tidak dengan terpaksa saudara. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Saya menyerahkan hidup saya, masa depan saya. Masa muda saya serahkan kepada Tuhan. Karena saya masih masa muda saudara sudah menjadi hamba Tuhan. Saya tahu harga yang harus saya bayar. Tapi saya melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Bersama-sama dengan Tuhan mengerjakannya saudara. Melakukan perkara-perkara besar. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kalaupun menurut ini dunia kasat mata saudara. Dengan menyerahkan hidup saya ada harga yang harus saya bayar. Sepertinya saya belum mendapatkan apa-apa. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus itu hanya melalui apa? Kasat mata saja. Tetapi di alam rohnya tentu saudara ya sudah banyak upah yang saya terima. Haleluya. Haleluya. Tentu saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan pernah lupa. Pasti Tuhan mencatatnya. Dan satu saat saya akan menerimanya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Hidup di dalam Tuhan ini tentu beda saudara dengan hidup di luar Tuhan. Amin. Kalau hidup di luar Tuhan oke saudara ya. Hidup di luar Tuhan tentu saudara dia mengerjakan apa maunya saja. Apa senangnya. Apa keinginannya. Ya. Nah itu hidup di luar Tuhan. Tapi hidup di dalam Tuhan. Ada harga yang harus saudara bayar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Katakan hidup di dalam Tuhan. Ada harga yang harus saya bayar. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Membangun bait Allah kita akan kerjakan terus menerus. Ya, kita akan kerjakan saudara terus menerus. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Ya. Sampai sempurna. Bait Allah itu sampai sempurna. Karena kan saudara kan sudah mendengarkannya. Bagaimana bangunannya. Haleluya. Nah saudara kan bangun terus menerus. Amin. Jangan mau dihentikan. Ya, harus jadi. Harus jadi. Bait Allah itu harus jadi. Bait Allah itu dalam kehidupan saudara itu harus jadi. Jadi kita harus mengerjakannya terus menerus. Setiap kita bertanggung jawab. Haleluya. Saya bertanggung jawab saudara sebagai bait Allah. Saya akan kerjakan terus menerus. Ya kan? Kan tidak berhenti. Kalaupun sudah puluhan tahun saudara saya kerjakan. Tapi saya terus mengerjakannya sampai Yesus datang kedua kalinya. Atau sampai saya dipanggil oleh Bapa di sorga. Saya akan kerjakan terus menerus. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita lihat dari 2 Timotius 2 ayat 20.
1, 2 ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saya percaya saudara, rencana Tuhan adalah apa saudara? Untuk maksud yang mulia. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak, ini saudara, yang tidak mulia ya, yang kurang mulia, bukan. Saya percaya maksud Tuhan adalah maksud yang mulia. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah inilah kehidupan kita yang sudah Tuhan tetapkan. Karena firman Tuhan berkata Roma 8 ayat 29 sampai 30. Cepat saudara buka Alkitab, kalau bisa saudara catat lebih baik lagi, haleluya. Ya, hamba Tuhan saudara sangat mengharapkan disampaikan firman Tuhan, saudara dengarkan, lakukan. Luar biasa itu sukacita hamba Tuhan ya. Jadi tidak berkali-kali diingatkan. Dahsyat. Men. Ya. Apalagi Tuhan saudara ya. Tuhan itu murah hati, besar kasihnya. Sudah diingatkan berulang-ulang. Haleluya, sabarnya luar biasa. Makanya sampai saat ini belum datang karena apa saudara, masih sabar menantikan. Ya, menantikan pertobatan manusia, menantikan gereja Tuhan menjadi dewasa. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, tentu itu juga kerinduan, keinginan hamba Tuhan ya. Sekali disampaikan, dengarkan, tangkap, kerjakan. Dahsyat. Tidak ada sukacita yang lebih besar dari itu. Luar biasa. Sekali saja disampaikan, langsung dikerjakan. Tidak usah berulang-ulang. Saudara, karena banyak yang perlu kita kerjakan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita baca saja. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Lihatlah saudara, akhirnya Tuhan memuliakan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Kita yang sudah dipilih Tuhan dari semula. Ya, kita juga ditentukan. Ya, dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi bukan yang lain. Kita ini. Ya, sudah ditentukan Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Lagi-lagi siapa saudara? Yesus Kristus. Amin. Supaya ia, anaknya Yesus Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Haleluya. Anak tunggal menjadi anak sulung supaya banyak memiliki saudara. Luar biasa, kita ini siapa saudara? Tuhan mau menjadikan kita jadi saudaranya. Tuhan loh saudara. Mau menjadikan kita saudaranya. Haleluya, satu martabat yang luar biasa. Haleluya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalau bupati saja mau mengangkat saudara menjadi saudara, bagaimana dulu senang ya. Saudara pasti senang, saya diangkat jadi saudaranya. Berarti saudara akan punya hak nanti di dalam keluarga bupati tersebut. Haleluya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kemudian dikatakan ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, lihat saudara ya. Tuhan sudah menentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita akan dimuliakan Tuhan nanti. Amin. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama dengan Tuhan loh saudara. Kita akan dimuliakan. Bagaimana cara memuliakannya ya? Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, nanti saja. Ya, Tuhan akan nyatakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Bisa saja nanti saudara, Tuhan berkata, ini pelayan dari GKI cabang Yogyakarta. Yang setia mengasihiku, yang setia terus melayaniku, yang setia terus untuk memberitakan namaku. Dimuliakan saudara.
Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ini kebenaran. Amin. Bukan hanya untuk menyenang-nyenangkan kita. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Haleluya. Apa yang diberitakannya, apa yang disampaikannya, maka Tuhan akan nyatakannya. Amin. Jadi Tuhan akan memuliakan kita. Tiba waktunya. Haleluya. Filipi 1:6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi jikalau Tuhan sudah memulainya dalam kehidupan saudara, ya, baik yang ada di sini maupun mungkin di wilayah barat, wilayah timur, utara, selatan, semuanya beribadah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus atau dimanapun saudara berada. Kalau Tuhan sudah memulainya, ya Tuhan sudah memulainya dalam kehidupan saudara, Tuhan mau teruskan hingga pada akhirnya. Jadi saudara, kalau ada anak-anak Tuhan pelan-pelan Tuhan murtad meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan kasih, mula-mula itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan kehendak Tuhan. Ingat saudara ya, itu bukan kehendak Tuhan. Haleluya. Makanya hidup ini berjaga-jaga. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, supaya tidak ada satupun yang bisa menggeser saudara. Apapun itu ya, mungkin teman hidup saudara, tetangga saudara, mungkin pekerjaan saudara, ya kekhawatiran saudara, segala sesuatunya. Hati-hati saudara, haleluya. Karena jikalau Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara kita, akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau sudah diselamatkan, Tuhan mau nanti sampai akhirnya juga, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dia tetap ada. Amin. Karena Tuhan mau memuliakan. Haleluya. Tuhan mau memuliakan, bukan hanya kita menerima kehidupan kekal. Bukan hanya kita menerima saudara sorga yang kekal ya. Bukan hanya kita nanti menerima kerajaan 1000 tahun, tidak. Tapi Tuhan juga mau memuliakan kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dalam dunia ini. Haleluya. Kemudian dikatakan Roma 8 ayat 18. 1-2 ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi tidak sebanding. Penderitaan apa, harga apa yang sudah saudara bayar. Ya. Korban apa yang sudah saudara berikan kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi yuklah marilah. Kalau bayar harga menyangkal diri, mikul salib saudara. Ya untuk mengikut Tuhan. Itu sudah menjadi bagian kita, kerjakan saja. Karena itu tidak ada sia-sia. Haleluya. Karena kemuliaan yang akan kita terima tidak sebanding. Dengan apapun saudara yang kita bayar selama kita mengikut Tuhan di dalam dunia ini. Tidak sebanding. Tidak sebanding saudara. Kalau tidak sebanding kita nanti bagaimana saudara? Kita akan kaget, Tuhan kok baik sekali ya. Besar kasihnya ya. Misalnya seperti seorang, padahal saudara hanya menolong kecil saja. Tetapi saudara dia berikan hadiah yang besar. Bagaimana kan bisa kita malu-malu? Tersipu kan? Iya kan? Hanya kecil saja aku berikan pertolongan. Kok dia berikan hadiah yang begitu besarnya? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya jadi tidak sebanding. Amin. Tidak sebanding dengan penderitaan. Dengan harga yang saudara bayar. Selama saudara mengikut Tuhan. Selama saudara hidup. Haleluya. Dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Itulah yang kita nantikan. Jadi mari persiapkan diri saudara. Kalaupun saudara masih pemuda. Walaupun saudara masih pemudi. Kalaupun saudara masih muda. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Yuklah mari kerjakan saja. Kerjakan. Haleluya. Kalau saudara yang kasih dalam nama Yesus. Saudara dibuat untuk tidak setia. Ayolah lawanlah. Haleluya. Kalau saudara dibuat malas. Malas beribadah. Malas berdoa. Malas membaca firman Tuhan. Malas melayani. Itu saudara lawan, singkirkan di dalam nama Yesus.
Amin. Saudara harus menang. Haleluya. Harus menang saudara. Amin. Jangan mau kalah. Haleluya. Karena kemuliaan yang Tuhan persiapkan saudara tidak sebanding dengan harga penderitaan yang saudara alami selama saudara hidup atau mengikut Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi kita akan mengerjakannya terus menerus ya. Jangan mau dihentikan ya. Haleluya. Haleluya. Janji saudara, jangan mau dihentikan. Menyala-nyala terus. Seperti tadi pujian, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ya, untuk apa roh yang menyala-nyala saudara? Untuk melayani Tuhan. Haleluya. Nah, jadi dikerjakan terus menerus. Amin. Lihat lagi bagian mana dari bangunan tersebut yang belum selesai. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Saudara menginginkan rumah itu ya. Jadi apa saudara? Misalnya lantai 3. Tetapi saudara buat pondasinya hanya untuk lantai 1. Berarti saudara bongkar lagi lah atau saudara buat dalam lagi. Supaya pondasinya benar. Haleluya. Pondasinya itu kuat. Untuk apa saudara bisa dibangun atau menahan bangunan yang lantai 3. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Yuklah coba lihat lagi kehidupan saudara. Lihat saudara kehidupan saudara. Mana lagi nih yang perlu dibangun. Mana lagi nih yang perlu dibangun. Mana ya kasih saudara. Kemurahan saudara, kesungguhan saudara, penyangkalan diri saudara, kepatuhan saudara, kesetiaan saudara, masih kurangkah? Ayo bangun. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi terus menerus, tidak dihentikan. Haleluya. Jangan hari ini saudara sukacita, gembira, tapi besok, sudah lain, kecut masem. Beda-beda. Orang pun bingung ini siapa ya. Nah ya, hari ini saudara minggu ini penuh dengan tertawa. Oh sukacita ya, tertawa semua. Maksudnya saudara yang kasih nama Yesus semua yang ketemu disapa. Haleluya. Tuhan Yesus berkati ya, penuh dengan sukacita. Tapi besok saudara udah masam kecut. Ya, melihat pun saudara tidak lagi, memandang pun tidak lagi. Nah kan, aneh ini siapa ya? Tuhan pun bingung. Ini namanya apa saudara? Ya, som-som kuku ya kan, makanya Tuhan muntahkan kan ini apa? Kemarin sukacita, penuh dengan sukacita, penuh dengan gairah, penuh dengan roh yang menyala-nyala. Tapi hari ini kok kecut asam ya, aduh seperti sudah seminggu tidak mandi, aduh. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, Tuhan kan bingung lihatnya. Ini namanya apa ini? Ini som-som kuku. Akhirnya Tuhan muntahkan, Tuhan tidak inginkan seperti itu. Haleluya. Jangan jadi bunglon saudara ya. Bunglon itu gimana ya? Pergi ke warna coklat menjadi coklat. Pergi ke warna hitam menjadi hitam. Ya, pergi ke warna merah jadi apa? Jadi merah. Tidak seperti itu saudara ya. Warna saudara tetap satu, yaitu Tuhan Yesus, anak Tuhan. Amin. Anak Tuhan, pelayan Tuhan. Haleluya. Saudaranya Tuhan Yesus. Amin. Nah itu ya. Itu saudara, predikat saudara seperti itu. Ya, jadi mana lagi yang dibangun? Coba lihat. Saya percaya kita masing-masing tahulah, saudara tahulah ya. Masa kan diri saudara tidak tahu? Siapa yang mengetahui diri saudara jikalau bukan saudara? Pasti saudara kan tahu. Saudara tahu hati saudara, pikiran saudara bagaimana, kehidupan saudara bagaimana tiap-tiap hari. Ya, jangan pas ibadah baik saudara pasti, tapi di luar sana, wah, tak bagaimana. Nah bukan seperti itu ya. Jadi saudara tahu, tapi satu hal saudara Tuhan masih berikan kesempatan loh. Makanya Tuhan Yesus belum datang kedua kalinya. Lihat mana bagian daripada kehidupan saudara. Bangunan bait Allah itu yang perlu saudara dibangun atau perlu dibongkar, gak apa-apa bongkar saudara. Kalau pondasinya belum benar, yuk bongkar saudara, buat pondasi yang benar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kolose 3:10. 1-2 ya.
Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Lihatlah saudara ya. Jadi terus-menerus ya, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Benar saudara ya. Harus terus-menerus diperbarui. Amin. Nah itulah yang akan membuat kita menjadi apa nanti saudara ya. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Seperti Roma 8 tadi yang kita baca saudara. Jadi serupa dengan gambaran Kristus. Bagaimana caranya? Terus menerus diperbaharui. Mau saudara. Kalau diingatkan. Dinasehati. Ya. Disampaikan firman Tuhan. Mau saudara. Haleluya. Mau berubah. Amin. Mau diperbarui. Jangan pertahankan. Itu begitu-begitu saja. Jangan saudara. Haleluya. Nah ya disampaikan sekali. Saudara tangkaplah, kerjakan. Gak usahlah berulang-ulang. Haleluya. Banyak yang dikerjakan saudara. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Jadi mau diperbarui terus menerus. Amin. Kerjakanlah saudara. Jangan ditunda-tunda. Kalau belum begitu patuh, yuklah mari patuh. Kalau belum begitu setia, yuk mari setia. Kalau belum begitu penuh dengan kemurahan, mari saudara penuh dengan kemurahan ya. Kalau masih berbantah-bantah, hilangkan saudara. Haleluya. Biarlah apa saudara untuk mempatuh. Amin. Puji nama Tuhan ya. Kemudian 1 Korintus 3 ayat 10. 1-2 ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, jadi saya ambil yang terakhir saja saudara. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan. Harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Haleluya. Nah Tuhan kan sudah memulai dalam kehidupan saudara. Jadi diperhatikan. Diperhatikan dengan melihat itu beda loh saudara. Kalau diperhatikan itu lebih banyak akan diketahui. Iya kan? Kalau diperhatikan. Tapi kalau dilihat sepintas saja. Ya, kalau saya lihat begini, oh ini jumlahnya 10. Salah. Tapi kalau saya perhatikan, oh 7 tambah ini. Kan tidak 10. Haleluya. Jadi diperhatikan. Amin. Berarti lebih banyak diketahui dan tentu lebih benar. Daripada melihat begitu saja. Haleluya. Jadi perhatikanlah. Bagaimana ya. Mari bagaimana saudara membangun di atasnya. Udah benar enggak ya? Udah sesuai enggak ya? Atau masih sesuai hatiku ya? Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tidak hanya jemaat Tuhan atau saudara, tentu hamba Tuhan juga saudara. Ya, saya pribadilah, saya terus memperhatikan. Saya bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana? Nah, apakah yang dilakukan, dikerjakan ini berkenan kepada Tuhan? Saya 20-an tahun loh saudara jadi gembala sidang. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi ini satu pergumulan. Amin. Supaya tidak keluar daripada kehendak Tuhan. Mengerjakan terus menerus saudara. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Maunya Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah jadi memang harus dengar-dengar. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Setiap firman Tuhan yang disampaikan, saya bersekutu saudara, saya tidak curi atau ambil dari yang lain. Paling saya membaca. Tidak saudara ya, judulnya saja, temanya saja saya buat sendiri. Kami buat sendiri. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah dari mana nih? Pasti dari Tuhan lah, dari persekutuan dengan Tuhan. Saya tahu tentang saudara, kami tahu tentang saudara. Sebelum menegur, oke, kami doakan. Ya, kami doakan. Biar Roh Kudus yang menyadarkan, menginsapkan. Tapi kalau tidak saudara, oke. Kami akan berbicara ya secara langsung. Nah, kepada saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kalaupun tidak tatap muka kan ada Roh Kudus. Amin.
Ada Roh Kudus, saudara. Saya suka memperhatikan loh. Memperhatikan setiap umat Tuhan, ya memang begitu gembala. Saya perhatikan siapa saja. Saya perhatikan, baik di alam rohnya saya perhatikan bagaimana. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Makanya firman Tuhan disampaikan dan berharap saudara hamba Tuhan itu dengan firman Tuhan disampaikan dia berubah. Dia sadar dan dia berubah. Haleluya. Nah ya, saudara kasih dalam nama Yesus, ya, karena sudah didapatkan daripada Tuhan. Enggak usahlah ditegur secara langsung. Karena kan percaya firman Tuhan kan berkuasa mengubahkan. Firman Tuhan tidak kembali sia-sia, tapi berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi mari perhatikan saudara bagaimana saudara harus membangun di atasnya sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kalau tidak saudara, oke, ubah. Ubah. Haleluya. Saudara bangunlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Efesus 2 ayat 21. 1-2 ya. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Oh, luar biasa ya. Jadi di dalam Tuhan tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun. Menjadi apa saudara? Bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi rapi tersusun, tidak acak-acakan. Ya, enggak ada yang membangun, tidak ada seseorang membangun gedung saudara, ya, atau tempat tinggal atau kosan lagi atau apa saja. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ke hatinya ya. Pertama-tama misalnya dia bangun dapurnya. Belum jadi saudara dia tinggalkan, nanti dulu lah terasnya aja dulu. Ya belum selesai terasnya, aduh aku perlulah kamar tidur. Kalaupun belum selesai biar aku bisa tinggal di sana. Dia bangun kamar tidurnya saudara, belum juga selesai, belum cocok. Bangun inilah kamar mandi. Nanti kan bisa kalau singgah bisa mandi, ya dibangunnya kamar mandi. Tapi saudara juga enggak jadi, enggak ada seperti itu. Haleluya, sudah punya rancangan. Amin. Dari mana dulu ya dibangun. Haleluya, semua sudah dipersiapkan. Amin. Haleluya. Sehingga apa saudara? Rapi tersusun. Amin. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi rapi tersusun. Tidak acak-acakan. Tidak asal-asalan. Haleluya. Kita aja saudara kalau ada orang lain misalnya melayani kita. Atau kita makan lah saudara ya. Kita makan di rumah makan ya sebelum ini ya. PPKM mungkin ya. Saudara kasih dalam nama Yesus ya, kita aja ingin dilayani kan oleh pelayannya kan dengan baik. Benar enggak saudara? Benar. Nanti kok enggak baik, kok begitu ya? Kok begitu ya wajahnya kok ini ya, cembetut ya. Aduh kok enggak baik, kok asal diletakkan ya. Nah ya kita kan pasti, nah seperti itu kan. Atau saudara terima aja, enggak apa-apa lah, sabar. Mungkin dia ada sesuatu, luar biasa. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah ya jadi kita aja ingin dilayani yang terbaik. Kok gitu kotor ya, aduh gak bersih ya. Pelayanan kok gitu ya, aduh kok gini kepedasan. Tadi kan ini gak pedes, kok pedes ya. Nah jadi, nasinya kok sedikit ya, gimana ini. Padahal di mananya saudara, di promosinya iklannya itu ya, nasinya banyak ya. Lauknya, ikannya atau ayamnya gede saudara. Kemudian sayurnya atau ininya ya, yang lain-lainnya itu banyak. Tetapi saudara, tertarik oleh karena apa tadi promosi atau iklan. Ini murah, 15.000 sepertinya bisa ini untuk 2 orang. Nah ini tadi ya, iklannya tadi, gambarnya tadi saudara. Datanglah ya, nah ini tadi karena iklan tadi saudara, promosi tadi tergoda datang. Ternyata apa saudara, tidak seperti promosi. Ya tidak seperti yang dipromosikan tadi saudara. Nah pasti kita kan, kok begitu? Kok beda ya? Kenapa tidak seperti yang ini ya? Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah jadi kita saja mau dilayani supaya apa saudara, yang terbaik. Nah terlebih lagi, nah kita kepada Tuhan, tentu kita mau saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus yang terbaik. Amin. Jadi seluruh bangunan itu rapi,
tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan ini mempersiapkan kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita sampai pada rencana Tuhan. Hidup yang kekal, surga yang kekal itu menjadi milik kita. Haleluya. Jadi kita tidak hanya sebagai anak Tuhan selagi kita masih hidup kemudian menikmati berkat-berkat secara materi. Tidak saudara ya. Tapi mempersiapkan kita juga saudara untuk masuk kepada kekekalan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 21. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Benar saudara, jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan mulia, pasti dia yang dipanggil. Haleluya. Pekerjaan-pekerjaan mulia pasti dia yang dipanggil saudara. Tapi kalau tidak pekerjaan yang mulia, dia tidak di situ tempatnya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana caranya? Yaitu dengan jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Amin. Menyucikan dirinya dari hal yang jahat. Mengeluarkan dari kehidupannya saudara. Amin. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Amin. Ya, ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, pekerjaan Tuhan ini kan pekerjaan yang mulia. Nah ya, jadi kalau dia sudah menyucikan hidupnya dari hal yang jahat, dipandang ini saudara menjadi perabot rumah untuk masuk yang mulia, ya dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia, dia yang dipakai Tuhan, dia yang diingat Tuhan. Ya, kalau misalnya ada satu proyek, ya proyeknya Tuhan yang besar saudara. Nah ini ada KKR, Tuhan pasti ingat. Dia si A, hamba Tuhan si B. Misalnya saudara Afrika itu harus dimenangkan, diselamatkan bagi Tuhan. Saudara yang kasih nama Yesus, pasti Tuhan ingat, ini cocoknya ini. Itu kan pekerjaan mulia. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tetapi apa yang dilakukan saudara, yaitu menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Keluar dari sana. Amin. Keluarlah saudara. Rendah hati. Miliki hati hamba. Amin. Haleluya. Ya. Nah itu menjadi predikat kita saudara ya. Rendah hati dan memiliki hati hamba. Amin. Nah Tuhan senang saudara ya. Karena orang yang merendahkan hati maka Tuhan akan mengangkatnya. Tapi orang yang tinggi hati Tuhan akan merendahkannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, biarlah saudara. Nah kita melakukan, karena itu yang Tuhan inginkan. Bahkan itulah saudara salah satu karakter daripada Kristus. Tadi firman Tuhan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yesus itu rendah hati. Datang ke dunia menjadi hamba. Amin. Kita diselamatkan saudara di dalam Tuhan supaya kita memiliki kerendahan hati. Kemudian apa saudara? Kita memiliki hati hamba. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Untuk mempersiapkan kehidupan kita. Benar-benar kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat ya. Sampai seperti yang Tuhan inginkan saudara. Yeremia. Kita lihat dahulu saudara ini. Yeremia 18 ayat 4. Kemudian nanti kita langkai ke ayat 6. Bagaimana cara membuat bejana? Ya kemarin saya baca lagi saudara. Ya supaya saya lebih jelas ya. Karena saya sudah tahulah bagaimana cara membuat. Apa saudara ya? Apa keramik-keramik tersebut ya. Kalau di Yogyakarta di mana? Gudangnya Kasongan ya. Iya. Oke, puji nama Tuhan. Kita baca dahulu saudara. Yeremia pasal 18 ayat 4 kemudian ayat 6. 1, 2 ya.
Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi hidup kita ini seperti apa? Ya, tanah liat di tangan tukang periuk. Nah ya, jadi apabila dikatakan bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi saudara, kalau rusak berarti itu dihancurkan lagi. Dihancurkan kembali saudara. Ya, dihancurkan kembali menjadi tanah liat supaya bisa dibentuk untuk bentuk yang lain sesuai dengan daripada tukang periuk tersebut. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, makanya Tuhan berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus, ia akan mengerjakan seturut dengan maunya. Amin. Karena beda-beda. Haleluya, setiap saudara beda. Maunya Tuhan itu beda. Ya terserah sama Tuhan saudara. Yang mau dijadikan apa? Amin. Kita harus siap. Siap saudara. Haleluya. Kita harus siap untuk itu. Ya, kalaupun ada pekerjaan saudara yang harus saudara kerjakan, tapi jangan lupa. Ya, ada yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kemarin saya baca saudara, bagaimana tanah liat itu untuk dibuat menjadi apa? Menjadi pot bunga, kemudian menjadi apa lagi saudara? Jadi apa? Menjadi tempat duduk, ya, buat jadi celengan. Jadi apa lagi saudara ya? Jadi inilah hiasan-hiasan ya, hiasan dinding. Nah ya, jadi tanah liat itu katanya harus diinjak-injak dulu. Diinjak. Kalau pakai mesin saudara itu dipres. Dipres supaya benar-benar tanah liat tidak ada lagi gelembung-gelembungnya. Murni tanah liat. Supaya berhasil nanti. Kalau tidak saudara, nanti kalau dibentuk itu bisa nggak jadi rusak. Karena ada gelembung-gelembungnya. Yaitu diinjak-injak. Tapi kalau pakai mesin saudara itu dipres. Supaya murni benar-benar jadi tanah liat. Haleluya. Jadi kita harus dikembalikan menjadi tanah liat. Karena kita berasal dari tanah liat. Iya kan, akan kembali ke tanah saudara. Benar kan, roh kita ini berasal dari Bapa di sorga, akan kembali kepada Bapa di sorga. Ini tubuh kita yang kelihatan ini dari tanah liat saudara. Nah ya, jadi ini diinjak-injak. Puji nama Tuhan lah, kita dibentuk Tuhan, enggak diinjak-injak Tuhan, ya enggak dipres dulu. Ya, seperti yang kuinginkan enggak. Jadi saudara diinjak-injak. Kalau dia pakai mesin, katanya dipres supaya tidak ada gelembung-gelembungnya ya. Karena bisa memuai, nanti gelembung-gelembungnya itu memuai dan akan merusak bentuk yang diinginkan dan bisa membuat retak. Tidak baik. Jadi benar-benar saudara dipres. Jadi kita ini benar-benar dipersiapkan. Haleluya. Ya, dipersiapkan benar-benar saudara menjadi anak Tuhan. Saudara benar-benar dipersiapkan menjadi pelayan Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau masih ada gelembung-gelembung saudara yang membuat bentuk itu enggak jadi, membuat bentuk itu jadi retak saudara, bagaimana saudara retak bisa melayani, bisa memberitakan Injil Tuhan, bisa berdoa? Bisa lah. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi itu harus dibuang. Haleluya. Kok ada yang sombong itu dibuang lah. Haleluya. Dibuang saudara. Ya, kok masih ada degil, tegar tengguk saudara. Ya, sekali, 2 kali dibilang enggak juga. Waduh. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus itu harus dibuang. Haleluya. Kan bagus sekali disampaikan, diumumkan, wah dikerjakan. Oh dahsyat berarti. Luar biasa ini gereja Tuhan benar-benar ini. Yang sudah dewasa. Harusnya seperti itu, padahal dibaca, didengar. Tapi aduh cuek lah. Diingatkan nanti berulang-ulang. Nah saudara, ya itu pun belum dikerjakan.
Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kemudian dikatakan setelah benar-benar jadi tanah liat, ya, kemudian tanah liat itu pun dibuat di meja putaran. Diputar saudara, sekalian dibentuk. Terserah kepada tukang priuk mau dibuat jadi apa. Ya, jadi diputar saudara, kemudian dibentuk mau jadi apa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalau tanah liat ini bisa bicara mungkin kata, lu sakit sekali, aku gak ingin seperti itu. Ya, aku maunya jadi hiasan dinding. Aku gak mau jadi ini, jadi apa, priuk. Gak mau lah. Jadi apa saudara, tempat pembakaran itu apa namanya? Tungku. Ya, gak mau. Aku maunya jadi hiasan dinding. Itu pun jangan di rumah-rumah biasa. Kalau bisa di rumah-rumah raja. Pembesar-pembesar. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Tapi syukurlah tanah liat ini gak bisa ngomong. Puji nama Tuhan, saudara bisa ngomong. Tapi kalau ngomong saudara itu berontak, Tuhan gak mau. Berarti tegar tengkuk ya. Kalaupun ngomong pada Tuhan, ngomonglah yang benar. Haleluya. Kalaupun mau membela diri, belalah memang sesuai dengan apa yang saudara bela. Ya. Jangan gak saudara kerjakan tapi saudara bela diri saudara. Ya. Saudara benar-benarkan. Padahal saudara tidak mengerjakannya. Bukan seperti itu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi di meja putaran saudara. Kemudian sekalian dibentuk mau dijadikan apa. Mau kecilkah, sedangkah atau besar. Itu sesuai dengan tukang priuk tadi. Haleluya. Kemudian sesudah itu saudara. Kemudian menambah hiasan-hiasan atau seperti yang diinginkan. Kalau misalnya dibuat jadi kuali kan harus dibuat apanya saudara, telinganya kiri kanan, ya kan? Kalau dibuat jadi ini tempat minuman harus ada pegangannya, ya kan? Kemudian kalau dibuat jadi ini hiasan-hiasan saudara, ya mungkin dibuat lagi lah ukiran-ukirannya ya, haleluya. Sesudah itu saudara kemudian dibawa ini ke tempat pemanasan yang suhunya tinggi. Untuk apa? Dikatakan untuk mengurangi kadar air. Karena apa saudara? Kalau masih ada kadar airnya, ini akan bisa membuat ini tadi ya, yang dibentuk tadi, bejana tadi menjadi retak. Jadi dimasukkan saudara ke dalam suhu yang tinggi. Kira-kira 1 sampai 1 minggu. Dikupas ini semua saudara. Ya, dikupas semuanya. Manusia daging dibakar. 1 sampai seminggu. Pasti saudara yang tanah liat tadi ya gak bisa ngomong ya. Dia patuh saja mau panasnya bagaimanapun. Dia gak bisa ngomong saudara. Kalau kita, kok begini kok Tuhan, sakitnya. Dia yang salah. Bukan aku yang salah, kok harus mengampuni. Dia yang cuek. Aku baik-baik saja. Nah saudara ya, jadi banyak apa kita? Pembelaan. Aku udah setia kok diiniin lagi. Nah, aku sudah jemput jiwa, kenapa kok dicuekin? Aku kan sudah berdoa, sudah buat ini kok disuruh lagi jemput jiwa. Nah banyak saudara. Tapi tanda lihat ini enggak. Mau panas bagaimanapun, dia harus nikmati, terima kasih Tuhan. Supaya jadi bentukannya. Syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus tidak cukup sampai di situ dikatakan. Dimasukkan lagi saudara kepada suhu yang paling panas yaitu 100 derajat. Bukan 100, 1000 derajat. Berarti tadi kurang daripada 1000 derajat. 1000 derajat dimasukkan supaya benar-benar sempurna. Berarti saudara pemanasan yang pertama tadi belum sempurna, masih ada. Karena tegar tengkuknya itu loh saudara ya. Jadi masih kurang apinya. Makanya dipanaskan menjadi 1000 derajat. Keluarlah semuanya. Benar-benarlah ini sudah tanah liat saudara. Gak bisa lagi untuk hal-hal yang lain. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Sesudah itu dikatakan diadakanlah pendinginan. Dikeluarkan saudara. Kemudian didinginkanlah beberapa hari. Ya, dicueki. Ya, sepertinya dicueki, dibiarkan sendiri, mengerjakan sendiri.
Nah kalau saudara ngalami seperti itu enggak apa-apa saudara. Itu bentukan Tuhan. Haleluya. Loh ibu itu biasanya negor ya. Biasanya WA ya. Ini kok enggak ya. Kok begitu ya. Enggak apa-apa terima saja. Haleluya. Terima saja saudara. Mungkin saudara lagi didinginkan. Amin. Supaya sempurna. Haleluya. Supaya sempurna. Ya. Bukan tidak diperhatikan, tapi memang itu proses yang harus saudara jalani. Amin. Supaya menjadi sempurna. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sesudah itu dikatakan saudara kemudian penambahan bahan bejana. Supaya bejana itu berkilau. Mungkin di apa ya? Dicat atau apa satu lagi namanya? Dia. Ya, nah saudara yang kasih nama supaya berkilau ya. Haleluya. Kemudian saudara, sesudah itu dikatakan lagi, dimasukkan lagi dalam pemanasan yang lebih lagi supaya benar-benar hasilnya maksimal. Sempurnalah saudara. Itulah prosesnya untuk pembuatan bejana. Bagaimana mau ikut Tuhan enggak? Ya, harus saudara. Haleluya. Jadi ikutilah semua prosesnya. Amin. Saudara lagi di mana sekarang? Masih diinjak-injak, masih dipres, masih banyak gelembung-gelembungnya. Hah? Jalani saja dengan sukacita. Haleluya. Supaya jadi saudara ya. Supaya jadi. Karena tadi firman Tuhan berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priok ini, hai kaum Israel ya. Tukang priok aja suka hatinya kan. Kalau enggak jadi ininya kembali, dihancurkannya kembali. Dibuatnya saudara bejana yang lain. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priok, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita baca satu lagi, Roma 9 ayat 21. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah ya, jadi tentu tukang priuk punya hak atas tanah liat. Jadi Tuhan punya hak atas hidup kita. Ya. Tuhan punya hak atas hidup saudara. Katakan Tuhan punya hak atas hidup saya. Segenap hati saudara lah, dari hati saudara. Tuhan punya hak dalam hidup saya. Saya siap dibentuk. Sesuai dengan maunya Tuhan. Amin. Benar ya. Saudara sudah bicara loh, Tuhan mendengarkan. Jadi kalau saudara mau dibentuk mau apapun, saudara siap. Jangan lari. Ya. Ya, jangan keluar. Jangan lari dari bentukan, jangan keluar dari bentukan supaya jadi. Ya. Kalaupun saudara sekarang mungkin lagi di pemanasan 100.000. Ya, 1000 derajat saudara, nikmati saja bersama dengan Tuhan. Saudara tidak akan hangus terbakar. Tidak ya. Haleluya. Tapi kalau saudara nikmati, saudara keluar nanti dari sana, saudara sudah berubah. Ya. Berubah menjadi sempurna. Ya bukan menjadi angus, gosong saudara, tidak. Ya tetapi menjadi sempurna. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya jadi marilah, bangunlah terus menerus ya. Jangan berhenti. Berarti saudara harus bertambah-tambah lah. Yuk saudara mulai, jangan malu ya. Saudara harus mengerjakannya terus menerus. Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tentu firman Tuhan ini sangat memberkati dan memperlengkapi saudara. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan bagaikan bejana. Kami siap dibentuk Tuhan. Seturut dengan mau-Mu Tuhan. Karena kami mau menjadi seperti-Mu Yesus.
Mari setiap pemuda-pemudi bangkit berdiri. Angkatlah hatimu dan kedua tanganmu kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan segenap hatimu. Jana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Berapa
seperti-Mu Tuhan. Hari demi hari diperbarui terus menerus. Dan setiap umat-Mu mengerjakannya. Sempurna seperti yang Kau inginkan Tuhan. Orang masakan berhambatana Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku. Memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Dalam senap jalanku. Memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Dalam senap jalanku. Memuliakan nama-Mu. Haleluya. Dalam segenap jalan kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami, biarlah Engkau dimuliakan Tuhan. Karena hidup kami tiap-tiap hari diperbarui terus menerus. Supaya kami menjadi serupa dengan-Mu Yesus. Kami memberikan hidup kami menjadi bejana-Mu Tuhan. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Dibentuk seturut dengan maunya. Biar kami juga mau. Kami mau dibentuk dengan seturut dengan-Mu Tuhan. Seperti yang Kau kehendaki. Seperti yang Kau mau Tuhan. Biar setiap kami, setiap umat-Mu memberikan kehidupannya Tuhan. Mereka tidak berbantah-bantah lagi. Tidak berdalih-dalih Tuhan. Tidak mengulur-ulur waktu Tuhan. Benar-benar dibangun menjadi bait Allah. Bait Allah yang kudus, tempat berdiamnya Allah. Terima kasih Tuhan, haleluya. Biarlah jadi atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkarya. Karena ada penyertaan-Mu Tuhan Yesus, Kau setia bagi setiap umat-Mu yang berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Engkau tidak biarkan sendiri. Tapi Engkau ada bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan semua umat-Mu, pemuda-pemudi ini dimanapun mereka berada. Tuhan bekerja terus atas kehidupan mereka. Jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup mereka. Sebab mereka sudah memberikan hidupnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami usirkan roh jahat setan penipu. Dalam nama Tuhan. Kekerasan hati. Dalam nama Tuhan. Berdalih-dalih berbantah-bantah keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus roh duniawi. Keluar kebodohan kepicikan. Tidak mengerti kehendak Tuhan. Kenajisan keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan roh-Mu Tuhan. Bekerja terus atas setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama-sama kita berkata. Amin. Haleluya.
Mari silakan duduk. Setiap pemuda-pemudi dimanapun saudara berada, kami percaya ada yang baru pertama sekali beribadah bersama dengan kami, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, cabang Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang, Tuhan Yesus memberkati saudara, dan kami mau berdoa untuk saudara, diperdamaikan dengan Tuhan ya, karena firman Tuhan berkata Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya, tapi ada kasih karunia, yaitu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata, tadi sudah disampaikan Yohanes 14:6, Yesus berkata, Yesus sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga selain melalui Yesus. Jadi Yesus itulah jalan, Yesus itulah kebenaran, dan Yesus itulah kehidupan kekal. Perlu saudara terima secara pribadi. Haleluya. Kami akan tuntun saudara untuk berdoa. Saya akan tuntun saudara untuk berdoa. Mari ya. Saudara ulangi apa yang saya doakan. Mari ulangi kembali karena kita menggenapkan firman Tuhan Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dia dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dia diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kita genapkan firman Tuhan dengan sikap berdoa. Tutuplah kedua mata saudara. Mari ulangi apa yang saya doakan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, pada saat ini Tuhan, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Saya membukakan hati saya, Saya membukakan hati saya, menerima Yesus menerima Yesus di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan sebagai saya, Tuhan, sebagai sebagai juru selamat sebagai juru selamat di dalam hidup saya. di dalam hidup saya. Tuhan Yesus, Yesus, saya menyadari saya menyadari saya orang berdosa, saya orang berdosa, tetapi di dalam Tuhan Yesus tapi di dalam ada Tuhan Yesus pengampunan. ada pengampunan. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, saya mengakui saya mengakui segala dosa-dosa saya. segala dosa-dosa saya. Ampunilah saya Tuhan. Ampunilah saya Tuhan. Kuduskanlah saya Tuhan. Kuduskanlah saya Sucikanlah saya Tuhan. Sucikanlah saya Dengan Tuhan. darah-Mu. Dengan darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Saya Tuhan. sudah menerima dengan iman Saya sudah menerima pengampunan yang daripadamu. pengampunan yang daripada. Saat ini Saat ini saya sudah menjadi saya sudah menjadi ciptaan baru. ciptaan Yang baru. lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru Saya sudah datang. mengikut Tuhan Yesus Saya mengikut Tuhan dengan Yesus. sungguh-sungguh, Dengan sungguh-sungguh. dengan setia. Dengan setia. Saya tinggalkan segala dosa. tinggalkan Saya segala tinggalkan segala kejahatan. tinggalkan Saya segala mau hidup benar Saya mau hidup benar di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, tuliskanlah nama saya Tuliskanlah nama dalam saya buku kehidupanmu dalam buku kehidupan di sorga yang kekal. Di sorga yang Jikalau kekal. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, saya bersama-sama dengan Tuhan. saya bersama-sama dengan Dan Tuhan. saya sudah memiliki kuasa Saya sudah memiliki kuasa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Saya Yesus. mengusirkan Saya mengusirkan segala kegelapan, segala kegelapan, kutuk dosa, kutuk dosa, sakit penyakit, sakit penyakit, kelemahan, kelemahan, kegagalan. kegagalan. Tinggalkan hidup saya Tinggalkan hidup di saya. dalam nama Yesus. dalam nama Segala Yesus. ikatan-ikatan dosa, segala ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kegelapan, Ikatan-ikatan ikatan-ikatan kenajisan. ikatan-ikatan Lepaskan hidup saya Lepaskan di hidup saya. dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, saya sudah berdoa. saya sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah genapkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan sudah memulai pekerjaannya dalam kehidupan saudara. Tuhan mau meneruskan hingga pada akhirnya. Oleh sebab itu mari setia terus untuk mengikut Tuhan. Kami mau berdoa lagi secara pribadi. Adakah pergumulan dalam hidup saudara? Atau bagi pemuda-pemudi dimanapun saudara berada, kita akan bersatu untuk berdoa. Jikalau saudara sakit, tentu letakkan tangan kiri saudara kepada yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari kita semuanya bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam sorga, terima kasih untuk karyamu yang luar biasa. Keselamatan terjadi pada hari ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, akan teruskan hingga pada akhirnya. Kami mau berdoa secara pribadi untuk pergumulan kehidupannya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau menjadi jawaban di dalam kehidupannya, sebab tidak ada yang sukar bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu. Segala perkara bisa Tuhan kerjakan. Bebas dan lepaskanlah dia Tuhan, berikanlah jawaban dalam nama Yesus, dalam nama
sembuhlah, sembuhlah. Terimalah bilur-bilur Yesus. Menyembuhkan, membebaskan kau dari segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Mari kita lanjutkan acaranya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Siapa saudara yang bersuka cita pada hari ini, boleh saudara lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kalau saudara sedang berada bersama-sama dengan teman saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Bagi saya, bagi kamu, dan bagi kita semua. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwasanya kita sebagai pemuda-pemudinya Tuhan, Tuhan bisa memakai kehidupan kita, haleluya, dengan cara bagaimana kita menyerahkan hidup kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan punya panggilan yang spesial dalam kehidupan kita, haleluya, haleluya. Itu jadi bagi saudara yang memiliki iman, saudara yang memiliki kasih kepada Tuhan Yesus, haleluya, puji nama Tuhan. Diingatkan kembali bahwasanya besok hari kita ada ibadah Minggu Raya jam 8 pagi dan dilakukan secara live streaming di Facebook GKII Yogyakarta. Bagi setiap kelompok-kelompok saudara, mari saudara saling mengingatkan bahwasanya besok kita akan kembali beribadah ibadah Minggu Raya. Haleluya. Dan juga ibadah pemuda-pemudi remaja hari Sabtu depan jam 5 sore diadakan secara live streaming, tepatnya di laman Facebook GKII Yogyakarta. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Dan untuk pengumuman acara mengenai lomba poster rohani, ya haleluya. Terima kasih bagi saudara yang sudah berpartisipasi di dalamnya, haleluya. Tentunya saudara tidak hanya pingin rewardnya aja, tetapi suatu bentuk apa? Kekompakan, haleluya. Suatu bentuk apa saudara? Mau mengajak yang lain untuk membuat sesuatu yang baik bagi Tuhan, haleluya. Dan pastinya Tuhan hargakan dan pasti akan memberkati orang-orang lain juga, amin. Haleluya. Untuk lebih luar biasanya lagi memberikan waktu untuk menilai, karena hasilnya luar biasa, bagus-bagus semua, amin. Ada 10 karya yang dikumpulkan, yang disubmit ya seperti itu. Jadi akan diumumkan pada hari Sabtu depan tanggal 28 Agustus, haleluya. Nah jadi nanti ada tambahannya bahwa saudara yang tidak masuk dalam juara 1, 2, atau 3, saudara semua akan mendapatkan rewardnya. Kita menghargai, haleluya, haleluya. Jadi bagi saudara, saudara tidak perlu nanti kalau misalnya tidak juara 1, 2, atau 3, saudara merasa, kami kan sudah sudah effort banget mengerjakannya seperti itu. Tapi semuanya Tuhan hargakan, bahkan Tuhan semakin memberikan kesanggupan, semakin Tuhan buat talenta yang luar biasa dalam kehidupan saudara, haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih bagi kelompok-kelompok tadi yang sudah menyerahkannya, kiranya saudara semakin dikasihi Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari setiap ketua-ketua kelompok ataupun koordinator wilayah, saudara bisa mengaturkannya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersati. Kita berdoa, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan sudah memberkati kehidupan kami terlebih dahulu Tuhan. Baik dalam kasih-Mu, baik itu dalam setiap kebaikan, kemurahan yang kami terima dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya datang daripada-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus pada saat kami membawakan setiap persembahan kami, Engkau Tuhan yang memberkatinya di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, setiap keluarga-keluarga kami semua dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan kami yang menjamin seluruh kehidupan kami apapun musimnya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersati, menolak menghancurkan segala pekerjaan iblis, kegelapan dari kuasa-Mu, khawatir, bimbang, ragu, tidak bersuka cita pada saat memberikan persembahan, tinggalkan setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau Tuhan membawa segenap persembahan kami ke dalam rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan kita beroleh kekuatan untuk melewati badai hidup seperti Raja Wali yang melintasi langit biru.
Sebab Tuhan sudah memberkati ibadah pemuda-pemudi remaja GKI cabang Yogyakarta dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan sudah terjadi bagi setiap umat Tuhan. Dan hamba-Mu percaya tidak satu pun Kau lalui. Kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan mereka terima dengan sukacita. Dan mereka melakukannya Tuhan, membuat kehidupan mereka tidak pernah sama. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan juga untuk setiap umat-Mu pemuda-pemudi yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan tentulah tidak ada sia-sia. Semuanya menyenangkan Engkau dan Tuhan memperhitungkannya. Tentunya dan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda kepada mereka dalam nama Yesus. Demi nama Yesus jadilah Tuhan. Terima kasih Bapa dan kami sangat percaya Sabtu depan dan seterusnya ibadah pemuda-pemudi lebih berkemenangan lagi. Kuasa Tuhan akan lebih tercurah lagi dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, syukur bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Penyertaan daripada menjadi milik kami Tuhan. Membuat kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan di dalam nama Yesus. Dan besok hari kami akan beribadah lagi bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kalaupun masih dilakukan secara live streaming, kami bersuka cita Tuhan, memiliki kerinduan Tuhan. Dan kami mempersiapkan kehidupan kami untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan dalam nama Yesus kami bersati, mengusirkan segala bejana setan, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok manusia. Kami usirkan semua dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, virus COVID-19. Kami tolak dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah satu pun dari antara kami. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dan kami terima berkat daripada-Mu Tuhan. Kasih anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar. Serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini hingga Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati.